Sejak punya anak, kami jadi berpikir bagaimana caranya nanti mewariskan kekayaan, mewariskan nilai-nilai yang benar buat anak kami. Nah, hari ini kita mau belajar sama salah satu bintang tamu yang unik dan pastinya punya insight yang menarik seputar topik ini. Simak terus di podcast Samuel dan Claudia. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk share video ini dan subscribe untuk support terus channel kami. Oke, hari ini kami senang sekali karena jarang-jarang nih ada bintang tamunya podcast kami. Oh serius? Iya. Siap. Dan sudah bersama kami tentu sudah tidak asing lagi ya, ada Bang Raditya Dika. Ya halo, selamat pagi semuanya. Iya. Sekali-kalinya dapat bintang tamu langsung wow. Langsung wow. Mega bintang ibu kota. Waduh. Jujur kita nggak nyangka sih kok Mau diundang ya, mau ya. kita diundang sama Rumah Sakit. Siap. Jadi kami berterima kasih buat Bang Radit Ya, dan sama-sama. juga buat Inspigo yang sudah meminjamkan studionya hari ini untuk kami pakai, studio yang keren banget. Nah, topik yang hari ini mau kami bahas adalah seputar kalau bahasa Inggris tuh apa ya, intrageneration wealth. Generational wealth. Ya. Maksudnya bagaimana kekayaan yang sudah dikumpulkan di satu generasi itu berlanjut ke generasi selanjutnya. Oke. Gitu. Nah, Oke. Bang Radit kan langsung ya, gue nanya ya, lu kan sering ngomong juga soal keuangan. Ya. Dan anak lu udah mulai gede nih kan. Baru aja 1 hari yang lalu sebelum kita syuting ini, dia baru ulang tahun yang ke-5. Nah, apakah mengerti yang papanya kerjakan tuh apa sih? Itu dia tuh. Ah. Oke, itu pertanyaan pertama itu ya. Dia ngerti gak sih gue ngapain? Iya. Yang pertama, dia nggak tahu makna popularitas. Itu dulu tuh. Jadi tiap kali kita ke mall, selalu ada orang yang nyapa dia. Oke. Alea gitu kan. Karena mungkin nonton konten gue atau nonton stand up gue kan suka ceritain soal anak gue. Oke. Jadi tuh sering tuh kita lagi ke mall, dia jalan, terus ada orang ngelewatin dia, Alea, dia bingung. Kok tahu nama gua gitu? Iya, karena konsep orang tahu nama itu kan kalau kenalan Iya. buat dia kan. Iya. Gue kenal di mana? Dia juga nggak. Jadi kayak orang bingung dia. Oke. Ini gue kenal di mana? Apa kalau gue nggak sapa nanti gue dibilang sombong yang gitu kan? Jadi si Alea tuh masih sampai sekarang tuh masih nggak ngerti konsep dikenal itu apa. Oke. Padahal gue udah berkali-kali menjelaskan kakak itu orang tahu kakak, tahu dari mana? Ya tahu karena papa sering cerita gitu. Emang papa itu teman-teman papa. Akhirnya mau nggak mau gue ngejelasin itu teman-teman gue. Oke. Jadi buat dia mungkin bapaknya banyak teman aja tersebar di penjuru mall. dari yang sekur parking sampai mbak-mbak parfum kan. Jadi Papanya sangat senang bergaul. Iya, kayak gue gaul banget jadi orang paling di rumah mulu kan. Jadi dia tuh belum bisa memaknai makna dikenal orang itu karena apa tuh dia belum bisa. Nah karena itu belum bisa, gue juga bingung menjelaskan profesi gue. Kalau gue bilang apa ya, paling gue bilang gue suka berpura-pura jadi orang lain. Kalau misalnya suka role play. Oh oke, Kalau skit lu ya. Kalau di IG atau yang kemarin lagi rame, gue baru kelarin Netflix gue kan. Gue baru kelar satu series Netflix, baru tayang. Judulnya Komedi Kacau. Itu ada satu adegan di mana Susan Sameh jadi istri gue di situ. Gue diusir, disuruh tidur di garasi. Karena si Susan marah sama gue. Karena gue jorok di kamar, jorok gitu. Disuruh tidur di garasi. Nah itu anak-anak gue ngeliat itu nangis. Jangan usir papa, papa kenapa diusir ma gitu. Kebetulan Terus mamanya kok beda gitu ya? Iya kok mamanya beda gitu. Itu siapa? Itu Tante Susan gitu kan. Pokoknya kalau kamu nakal, kamu tinggalnya di sana nanti sama Tante Susan. Jadi rumit ya. Sama mama baru kamu. Jadi buat gue, nah itu gue tuh kayak gimana ya menjelaskan profesi gue tuh gue yang nggak terlalu ngerti gitu loh. Karena buat mereka profesi-profesi itu masih sesuatu yang bisa mereka temui sehari-hari kan. Kayak ini guru, nah miss kerjanya jadi miss. Ada guru les juga. Lalu ada apa ya misalnya tukang kayu yang suka ke rumah gitu kan, ini pekerjaannya tukang kayu.
Kalau kayak gue tuh dia belum ngerti. Pokoknya intinya adalah gue suka role play aja gitu. Kalau buat mereka dan temennya banyak. Oke. Jadi menjelaskan itu yang masih belum ajak ya kalau di keluarga gue gitu. Soalnya konsepnya abstrak banget ya gitu. Iya, kayaknya buat mereka ya. Kalau tukang kayu kan ada kursinya, ada barangnya, bikin TV ada TV-nya gitu ya. Kalau YouTube apa gitu kan ya. Iya. Terus tapi kalau di rumah uang udah mulai dikenalin, Bang? Uang udah. Jadi tuh gue takut banget ya. Ada ketakutan bahwa anak gue ini jadi jauh gitu sama hal-hal yang dulu biasa gue alamin. Karena pertama sekolah mereka juga di internasional. Temannya bule semua, orang bule, orang Korea. Kemarin itu kita lagi libur lebaran, terus dia bilang, kakak boleh nggak, kata anak gue, kakak boleh nggak main ke rumah Dayong, temennya orang Korea, pas lagi libur. Gue kan dulu kan sering tuh main ke rumah temen gue gitu. Ya boleh aja nanti bawa suster. Kalau papa nggak bisa, mama nggak bisa nemenin. Ya udah berarti kakak ke Korea ya Pak. Ternyata rumahnya di Korea. Bukan di komplek gitu sebelah bukan ya. Bukan, boleh nggak dia ke Mampang aja. Kayak lebih dekat dari Kemang. Harus banget di Korea mainnya. Ini ngetes materi stand up comedy. Jadi dia belum bisa tahu bahwa ke sana tuh jauh apa segala macam. Nah, jadi itu kekhawatiran gue soal anak gue, jangan-jangan dia nanti gak punya kepekaan itu untuk tahu ke sana itu mahal, terus ada effortnya juga. Nah, mulailah semenjak saat itu gue mulai banyak baca buku-buku yang mengajarkan anak soal uang. Nah, salah satu yang paling bagus itu ada judulnya The Opposite of Spoiled. The Opposite of Spoiled. Ya, jadi lawannya dari manja. Nah, persoalan si penulis buku ini, dia ada kolumnis untuk New York Times. Persoalan dia tuh persis sama kayak persoalan gue. Anaknya masuk private school, kalau di sana private school. Dia kolumnis terkenal dari New York Times, dan dia bingung menyikapi pembicaraan soal uang bersama anaknya. Kebetulan kalau gue, ini gue bukannya gimana-gimana ya, cuman gue kebetulan keluarga gue dulu memang keluarga berada gitu. Kita nggak punya pembicaraan soal uang ini, dan terus terang ya, uang jajan gue tuh nggak dibatesin sama bokap nyokap gue. Tapi gue bisa baik-baik aja. Artinya ada juga banyak teman-teman gue yang di sekolah swasta yang sama, gue dulunya sekolah swasta juga, itu yang narkoba itu juga ada sih, yang jadi party apa segala macam. Gue sih baik-baik aja. Ini ya berkembangnya ya beserta dengan semua adik-adik gue. Cuman kan gue nggak mau mentaruhkan itu untuk anak gue juga kan. Kalau dia nggak kayak gue gimana? Kalau dia jadi bablas gimana? Makanya gue baca buku itu. Nah dari situ gue banyak dapet insight sih dari buku itu. Kalau gue boleh gali, menurut lu kenapa lu jadi nggak apa-apa tuh? Yang maksudnya you turn out okay itu faktor apa? Gue juga gak ngerti. Apa personality atau? Kayaknya gara-gara gue lebih suka buku deh daripada kehidupan lain ya. Kehidupan lain. Gue lebih suka hidup di dunia imajinasi. Oke. Dibandingkan di dunia nyata. Oke. Artinya kalau gue punya uang dengan uang jajan yang tidak terbatas dari nyokap bokap gue cukup beli buku harga 75.000, dulu gak nyampe, dulu kayak 30.000 ya, 20.000. Gue bisa tenggelam di keasikan dan serunya dunia yang diciptakan orang buat gue, atau gue kawinkan dengan imajinasi gue. Ketimbang gue minta 80.000 untuk ke mall, jajan, hidup di sana bersama teman-teman gue, traktir, main time zone, atau nonton atau apalah gitu, dimana itu kan duit keluar terus kan. Atau kayak teman gue yang lain udah SMP aja udah clubbing gitu di kelas 3 gitu kan. Jadi buat gue keasikan itu ada di dunia yang ada di kepala gue. Sehingga uang itu menjadi tidak terlalu relevan buat gue untuk mendapatkan keseruan di masa kecil dan masa muda gue gitu. Nah itu kebawa juga sampai gue kuliah. Gue kuliah di Australia dulu, di Adelaide, di Australia Selatan.
itu orang-orang yang kuliah di sana yang baru pertama kali lepas dari orang tua itu kan chaos juga itu. Menemukan kebebasan pertama kalinya. Kandangnya dibuka ada udah. Kandangnya dibuka. Liar dia. Wah, ngaco kan. Apalagi kan gampang banget buat bilang uang kuliah sekian $1.000. Padahal udah dibayar gitu. Atau textbook sekian di markup ngambil margin. Kalau buat gue, liarnya gue itu adalah ketika gue tahu di kampus gue di Adelaide University itu perpustakaan sampai 3 lantai ke bawah tanah. Oh, itu gue tiap hari ke sana sampai gue diusir sama security karena ketiduran di depan di depan meja buat baca buku. Jadi untungnya gue tenggelam di dunia yang tidak memerlukan uang gitu. Bahkan sampai sekarang, sampai sekarang pun gue juga suka main game, bikin kehidupan lain di komputer gue. Terakhir nih sebelum kesini tuh kemarin malam gue habis begadang main City Skyline. Gue bikin kota, mikirin transportasi buat warga-warga. Karena warga gue udah ada yang mulai protes kan. Soalnya gue naikin pajak. Iya, gue naikin pajak. Terus tapi jalannya bolong-bolong nih gimana? Iya, terus pada protes kayak pajak lo naikin, gue jadi gak happy, gak bisa spending gitu. Nah gue lagi ngurusin itu kemarin di kota gue. Sibuk banget nih mayornya. Mayornya gue di City Skyline gitu. Tapi menjawab pertanyaan lo, mungkin kenapa gue gak bablas ya karena itu. Gue tahu gimana cara gue bersenang-senang dan itu tidak perlu banyak uang yang dikeluarkan buat itu sih sampai sekarang. That's good ya. Iya. Nah tapi jadi penasaran deh kalau misalkan Bang Radit segitu cintanya sama buku gitu. Yeah. Itu tuh apakah sesuatu yang ditanamkan sama orang tuanya Bang Radit, diperkenalkan atau gimana, atau karena tiba-tiba ketemu sendiri seru sendiri gitu atau gimana? Kado ulang tahun gue yang gue inget banget karena gue excited banget pas gue buka. Itu namanya, gue baru ngecek di Tokped ada. Ini boleh nyebut Tokped? Boleh, gak apa-apa. Gue barengan sama Shopee gue buka tuh, kiri kanan gitu. Biar gak Tokped doang. Biar gak di-blok HP gue cek. Gue baru cek masih ada ternyata yang jual, tapi udah gak cetak ulang. Itu kado yang gue inget banget. Judulnya Ensiklopedia Pertamaku. Itu sampulnya putih, warnanya merah. Kenapa gue inget banget dan gue pengen beli lagi? Karena dulu gak ada internet, gak ada YouTube. Jadi itu buku dikasih untuk ulang tahun, gue baca depan sampai belakang. Kalau bosan gue baca lagi. Sampai berkali-kali, karena gak ada lagi. Apalagi yang mau baca, ya kan? Jadi kenapa bisa doyan baca? Ya karena nyokap gue sama bokap gue itu kalau ngasih hadiah itu selalu buku. Tuh teman-teman ya, kasih hadiah buku. Iya, buku dikasih hadiah buku, ensiklopedia pertama. Lalu karena gue suka ensiklopedia, dibeliin lagi sama nyokap ensiklopedia Disney. Jadi Disney ngeluarin seri ensiklopedia juga. Punya ya? Punya. Tahu gak? Tahu. Ya. Kecil putih juga kan, sampulnya tipis-tipis kan. Iya. Itu Disney juga ngeluarin. Nah, itu ada satu buku khusus dari seri itu, mitologi namanya. Mitologi Yunani. Nah itu dari situ gue tenggelam di mitologi. Suka gue baca cerita-cerita mitologi. Terus abis itu di RCTI dulu, itu kalau kalau pagi abis Doraemon tayang, dia ngiklanin ada ensiklopedia apa ini apa itu. Pernah denger gak? Gue gak ingat. Ada lagunya. Apa ini apa itu, mengapa begini, aku ingin tahu gitu kalau gak salah. Suka kayak mama beliin gitu. Nah jadi kebiasaan untuk dibelikan buku dan membaca buku ya itu udah dari kecil sehingga makin kesana makin suka baca. Gitu. Ya berarti memang bener nih ada pengaruh orang tua ya dalam memperkenalkan buku. Coba kalau hadiah pertama mungkin bukan buku gitu ya, hadiah pertamanya apa gitu mungkin turns out differently. Iya gitu motor ya. Vario gitu kan. Anak umur 5 tahun kan. Belajar nih ganti ban gimana? Iya. 5 tahun dibeliin motor. Kembali lagi ke uang dan anak. Ya. Tadi kan uang saku lu ngebatasin berarti kan sekarang ya? Karena orang tua tidak membatasi, lu want to try something different atau gimana? Justru mereka belum bisa punya uang, maksudnya belum dikasih uang saku. Karena kalau di kantinnya mereka, di sekolah mereka tuh yang udah bisa belanja tuh si Alea, anak gue yang paling gede. Nah itu memang di ada kuotanya, kuota makanan gitu loh.
Jadi gak kita kasih duit mereka belanjain. Karena mungkin masih umur 5 tahun juga ya. Sehingga masih belum. Cuman yang kita ajarin adalah relasi uang datang dari mana. Itu yang kita ajarin. Karena ini yang gue dapat dari buku itu juga. Hal yang paling pertama harus diajarin sama anak yang kaitannya sama uang supaya gak spoiled adalah untuk anak belajar menunda. Jadi belum soal duit dulu nih. Tapi soal psikologisnya dulu. Bahwa apa yang lo mau itu gak saat itu bisa lo dapet. Nah makanya yang sistem yang kita pakai di rumah kan nonton itu hanya hari Minggu. Jadi kalau misalnya lu pengen nonton, hari ini mau nonton gitu, enggak, ini belum hari Minggu, kita ajarin lu ngitung 3 kali tidur. Kalau lu tidur 3 kali, itu artinya baru ketemu hari Minggu. Kalau hari Sabtu ya 1 kali tidur. Jadi mereka belajar untuk menunggu. Nah menunggu itu kaitannya sama uang itu ternyata erat banget. Kita jadi tahu cara nabung. Kita tahu bahwa uang itu bukan pelampiasan emosi terhadap apa yang kita rasakan saat itu doang. That's good. Sehingga buat mereka bisa punya psikologis yang benar gitu soal uang. Dari kita ajarin cara menunggu. Nah baru soal duitnya. Soal duitnya adalah, nah ini menarik nih. Karena anak gue sering dapat endorse kan. Jadi kaitannya itu selalu dengan kakak lagi pengen mainan. Oke kak, pas banget hari Rabu kakak ada kerjaan. jadi kakak nanti kerja, abis itu mama beliin es krim, duitnya mama tabung, tapi nanti mama traktir beli mainan. Jadi dia selalu pas banget soalnya kalau dia kerja atau mengerjakan sesuatu, dia akan dapat rewardnya gitu. Jadi kita selalu ngomongin soal itu, uang itu datang dari kerja, uang datang dari kerja, pas banget anak gue udah kerja. Cuma kalau buat kami uang yang didapetin dari anak itu kita langsung taruh di reksadana. Jadi nanti umur 17 kita kasih semuanya. Cuman yang kita kasih rewardnya kita beliin mainan gitu. Nah ini gue jadi penasaran, tapi ini agak melenceng ya mungkin dari question list. Gak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Nah jadi kemarin itu kan memang kita lagi mikirin kan sama anak kami itu umur 4 sekarang, beda setahun lah ya malah ya, tahun depan mungkin mau masuk SD nih dan kita lagi nyari-nyari sekolahan. Umur 4 atau umur 5? Umur tahun ini 5 nanti. Oh bareng berarti ya? Satu angkatan. Iya. Nah pas lagi nyari-nyari sekolah ya kan sekarang banyak sekolah inter lah ya. Terus kita sekolah internasional. Dan kita agak khawatir karena kan kami berdua datangnya dari sekolah swasta nasional. Sama? Iya sama-sama nih berdua. Bukan, kita penabur dua-duanya dulu. Iya gue Tarakanita. Oh iya Tarakanita ya. Nah tapi kan kita belum pernah nih sekolah internasional tuh kami sendiri belum pernah ngerasain gitu kan. Terus kan kalau kita ngelihatnya anak-anak inter nanti keluarnya borju gak ya, sombong gak ya, kayak gak minjek bumi gitu loh, kayak ada di bubble-nya sendiri. Nah terus kita ketemulah sama ada teman lah ya, teman yang anaknya itu kebetulan sekolah di salah satu sekolah di Trogong itu lah, sekolah internasional. Tahu. Nah, itu udah inter yang paling inter itu. terus udah gitu ya kita kan tanya gitu gimana ya nih caranya gitu kan biar anaknya nggak sombong gitu. Terus ya dia bilang ya kita sih kasih tahu sama tadi kayak yang Bang Radit bilang, papa tuh kerja tiap hari untuk bisa kamu sekolah di sana. Iya tapi terus abis itu pembicaraannya bergeser. Nah kan kalau misalkan nanti Sam nih ceritanya kan Sam mau jadi YouTuber atau content creator ataupun penulis, nah nanti kan nggak kayak kelihatannya kayak nggak ngantor. Itu tuh nanti gimana ya? Ada efek psikologis sih ke anaknya? Maksudnya kan kalau papanya pergi ke kantor tiap hari kan bisa bilang tuh papa pergi pagi pulang malam mencari duit gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak papanya kayak Bang Radit, kayak Sam gitu tuh di rumah aja gitu ya. Ya itu nanti gimana ya menyingkapinya? Sempat kepikiran nggak atau ada pertanyaan nggak sih mungkin kayak anaknya kan udah lebih gede dikit ya berapa bulan dari Hana, apa lebih kritis gitu ya, papa di rumah terus ini kerja apaan nih gitu, enggak gitu. Bener. Itu ada 2 part ya, gue coba bagi jadi 2 ya. Yang pertama soal sekolahnya. Sekolah yang kami pilih, sekolah internasional yang kami pilih itu memang gue ngelihat langsung anak-anaknya juga sih. Jadi gue datang ke sana, kan biasa kalau kita ngelihat sekolah, kita diajak tour keliling ya sama si orang admissionnya. Iya, sama admissionnya lihat keliling. Nah kalau yang gue lihat bukan sekolahnya justru, tapi teman-temannya, anak-anak yang sekolah di sana. Sama kayak kita beli rumah ya. Kalau tips gue beli rumah itu jangan lihat rumahnya juga, tapi lihat tetangganya kayak gimana gitu. Supaya lo kan nyaman pasti kehidupan bertetangga kan. Sama anak-anaknya juga gue lihat. Dan yang gue suka di sana tuh bener-bener baik-baik, anaknya helpful banget gitu. Dibanding sekolah-sekolah internasional lain yang gue juga mampir dan gue lihat gitu.
Nah itu yang keputusan gue kesana karena lebih ke komunitas juga sih yang sekolah internasional yang kami pilih ini. Nah kebetulan di sana tuh nggak ada SMA-nya. Jadi mungkin orang brutal-brutalnya di SMA ya. Kan seperti zaman kita dulu ya. Bebas-bebasnya tuh. Nah kebetulan tuh nggak ada gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya pas sih kalau lingkungannya close knit kayak di sana dan cuman sampai SMP. Nah terus yang kedua soal di rumah aja. Gue kayak lebih parah dari Seb ya. Karena bukan hanya gue di rumah aja, tapi gue main game. Dan bukan cuman game di komputer yang bisa kelihatan lagi kerja, gue pakai Switch. Sementara umur gue tahun ini 40 tahun. Gue masih kerakit Gundam. Gimana dong? Jadi ya kalau kayaknya anak gue tuh belum ada gugatan untuk papa kok main mulu. Mungkin dia masih kira kerja tuh seperti itu gitu kali ya. Keras banget nih bapak serius gitu kan. Sampai marah-marah sama game pada. Gue main Mobile Legends berantemnya sama bocil 13 tahun lagi. Udah segede ini gue marahnya sampai situ. Mana sini, lu sini buy one sama gue, ribut sama gue. Gitu. Padahal dia udah 13 tahun gue ajak ribut. Cuman ya yang gua sih belum ada gugatan itu dari anak gua. Cuman nih tips lagi dari buku The Opposite of Spoiled nih. Bahwa yang penting kita jujur sama mereka soal apa yang kita kerjakan, cost barang itu berapa, uang yang kita dapat berapa. Jadi kalau papa kerja kayak gini, papa bisa pas liburan ke hotel. Kalau papa kerja kayak gini, papa bisa gini-gini. Kalau dia ngelihat gua main game, belum ada pertanyaan sih, tapi kalau suatu saat dia nanya, gue akan bilang bahwa ya pekerjaan papa tidak terikat sama waktu, sehingga waktu yang luang bisa dipakai untuk refreshing, karena kan kerja capek ya kak, gitu misalnya. Jadi ya gue udah nyiapin jawaban-jawaban itu, tapi intinya adalah, ini yang di buku itu bahas juga, kejujuran itu yang paling utama justru. Dan harus nemu waktu di mana anak cukup dewasa untuk bisa memahami budgeting keluarga. Artinya terbuka pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa. Itu yang kadang anak itu, jangankan anak, kadang suami aja masih banyak yang gak terbuka sama istrinya sendiri kan. Pendapatan pengeluarannya berapa. Kejujuran itu yang harus dimulai gitu. Supaya mereka lebih realistis dan objektif soal uang gitu sih. Iya sih ya. Iya benar-benar. Ya tadi ngomongin sedikit soal reksadana deh, investasi. Nah berarti kalau dari Bang Radit sendiri, investasi kan pasti nggak mungkin reksadana. Apakah reksadana 100% ataukah ada portfolio? Mungkin kan jadi penasaran juga nih, kita juga pengen belajar kan. Iya. Kalau gue pribadi, instrumen-instrumen yang gue pakai kan pasti sesuai dengan tujuan keuangan dan jangka waktunya ya. Tapi ya beragam, ada obligasi. Obligasi pun ada yang reksadana yang obligasi, ada yang juga obligasi satuan kita beli. Saham individual juga kita punya, reksadana saham juga ada. Kebanyakan lagi di indeks sih, reksadana indeks. Kita lagi beli itu. Kalau properti nggak ada, karena nggak ngerti juga. Jadi gue berusaha menghindari hal-hal yang gue tidak paham. Pun juga yang lain-lainnya kayak cryptocurrency gitu-gitu gue nggak ngerti. Jadi gue nggak masuk ke sana. Yang gue siapin buat anak-anak gue, karena mau gue kasih di umur 17, adalah upah-upah mereka ketika mereka dapat endorse. Upah, iya. Jadi setiap kali ada brand deal ke kami, kita kasih harga gue, harga anak-anak. Kalau mau ada Alia sama Aca nggak mau gitu misalnya, ya udah kita aja. Tapi kalau ada Alia sama Aca, ya udah ya rate-nya berapa, itu kita langsung kasih ke reksadana saham. Karena buat 17 tahun kemudian. Jadi memang sudah dipikirkan pas 17 tahun, happy birthday, langsung serah terima gitu. Ini abis itu udah akan diajarkan Alia atau Aca untuk langsung bisa manage gitu, ataukah bertahap dia atau mabok-mabokan Cairin semuanya, jual. Jadi anak kayak hilang. Jangan dong. Tapi ini adalah gugatannya Nisa ke gue waktu itu. Dia bilang, kamu itu yakin mau ngasih anak semua apa yang dia kerjain dari dia bayi sampai dia dewasa nanti, uang yang dia dapat dari kalau misalnya ada brand deals dan lain-lain gitu, yakin kamu dia nggak akan segabruk dikasih kaget gitu, terus dia kaget dan dia akhirnya foya-foya atau beli singa gitu kan, misalnya nggak tahu lah, gue anak 17 tahun mau ngapain, nggak tahu lah gitu. Yakin kamu dia nggak kayak gitu, nanti kalau kayak gitu gimana, dia bilang. Nah ini jawaban gue,
Kalau sampai umur 17 tahun, kita kasih itu reksadana ke dia, dan dia malah menyalahgunakan itu berarti ada yang salah dengan kita. Jadi itu adalah tanggung jawab kita untuk ngebuat kita bisa percaya dia. Bukan kita bebankan ke dia. Lu harus gue percaya ya supaya lo bisa kelola ini. Gimana kalau dia enggak? Justru bolanya di kita. Gimana cara kita membesarkan anak ini sehingga ketika dapat uang segitu banyak di 17 tahun, dia ngerti cara kelola dengan baik gitu. Nah itu PR kita sekarang gitu. Dia baru ngerti, oh iya gitu. Jadi itulah yang kami lakuin sekarang. Jadi mau berapapun gedenya, mau berapapun banyaknya nanti yang kita kasih di umur 17, ya itu ada komitmen kita ke mereka sih gitu. Arahnya uang itu akan lu, misalkan lu bilang, ini ya lu kelola buat lu kuliah dan lu nikah misalkan, atau lebih kayak, yaudah ini hasil kerja keras lu, silahkan lu mau apain terserah, tapi gue akan tetap support pendidikan dan bahkan mungkin kalau di culture kita kan orang tua biasa nikahin anaknya gitu ya. Rumah gitu. Iya. Nah, ketika gue belum nikah, gue udah ada dana pendidikan anak. Dan waktu itu kan ditanya sama... siap sekali ya. Iya, siap sekali. Iya, ditanya sama planner gue. Ada itu, gue inget tuh. Ada akun-akunnya kan. Ini mobil apa, mau mobil apa dalam 7 tahun gitu. Mobil .2 apa. Nah ini ada dana pendidikan anak. Setanya namanya siapa anaknya, supaya jadi nama akunnya kan, dana pendidikan siapa gitu. Terus gue belum punya nama kan, gue kasih nama Kecoa waktu itu. Karena ada Kecoa lewat waktu lagi ngobrol. Udah Kecoa aja. Jadi ada tuh, masih ada di akun gue, dana pendidikan Kecoa. Berapa gitu. Jadi memang kalau dana pendidikan udah gue siapin. Kemarin pandemi ada boom digital, jadi banyak uang masuk ke digital juga, sehingga gue bisa punya keleluasan untuk bikin tujuan keuangan yang baru. Nah ini gue dimaki-maki Deddy Corbuzier nih, karena gue punya dana nikah anak sekarang, dana pernikahan anak. Nah gue dibilang, gimana sih biarin aja dia calon suaminya yang mikirin apa segala macam gitu. Ya kan gue nyiapin aja. Sudah bilang kalau dia nggak nikah gimana? Ya gue kan cuma nyiapin doang. Kalau misalnya nanti nggak dipakai nggak apa-apa juga. Beli kaset PS. Banyak ya. Tapi artinya adalah kalau untuk itu sih kita nyiapin aja. Cuman ya uang mereka ya uang mereka kalau buat gue gitu. Oh jadi ya bukan ini kamu nanti sekolah pakai uang hasil jerih payah kamu, enggak ya, itu berarti emang this is your reward for your hard work. Uang gitu lu kerja kemarin kan kita keluarin sekarang gitu ya. Kalau buat dana pendidikan memang kalau argumen gue adalah mereka kan juga nggak minta dilahirkan ya. Maksudnya kayak ya masa mereka udah nggak minta dilahirin terus kayak yaudah ya. Lu tanggung jawab sendiri sekolah lu. SD bayar sendiri kan. Ya jadi itu filosofi gue sih. Maksudnya ya gue harus provide mereka yang terbaik buat gimana mereka bisa oke lah gitu. Itu dari gue siapin sih. Kita juga ada satu buku yang kita suka kutip Bang Radit, judulnya Millionaire Next Door. Oh tahu. Tahu ya. Jadi ini riset yang mempelajari milioner-milioner di Amerika Serikat. Tahu. Nah, salah satu angle yang dibahas adalah tentang handout. Handout nih maksudnya orang tua yang tajir tadi, yang udah milioner tadi, mereka apakah memberikan santunan ekonomi kepada anak-anaknya. Ini anak-anaknya udah gede, udah nikah nih. Nah, dikatakan sebaiknya berhati-hati kalau kita memberikan santunan ekonomi karena nanti bisa mengubah mindset lah ya, kurang lebih atau lifestyle mereka tuh sebenarnya mereka belum mampu di situ gitu ya. Tapi karena orang tuanya wealthy tadi kan dibantuin, disantunin terus, jadi lifestyle itu jauh lebih tinggi daripada pemasukan actualnya mereka gitu. Takutnya tuh kayak gitu. Jadi mereka saranin untuk ajak jalan-jalan. Jadi mereka saranin gitu ya untuk lebih kayak memberikan experience. Kalau memang kita mau memberikan sesuatu buat anak-anak, buat keluarga tuh sesuatu yang bisa dialamin sama-sama, bukan ke sesuatu yang bulanan gitu, handout gitu mereka bilangnya gitu. Punya point of view nggak Bang Radit tentang itu? Iya, kalau di luar kan namanya trust fund baby ya. Trust fund baby ya kan. Udah ada trust fundnya yang tiap tiap tahun atau tiap bulan bisa keluar. Nah, by the way yang nulis Next Door Millionaire Next Door itu dia kan meninggal ya. Anaknya ngelanjutin bukunya. Oh, ada. Iya, season 2-nya ya. Iya. Anaknya perempuan kalau nggak salah ya. Betul. Itu sempat juga tuh. Kayaknya soalnya itu kan buku lama banget ya. Kalau nggak salah, mungkin mau direvisi sama dia. Nah, kalau buat gua yang ini gua alamin sendiri juga ya. Ini gue inget banget. Jadi yang penting itu adalah semangat kerja
bahwa uang itu datang kalau kita berkeringat. Itu yang paling itu yang paling utama menurut gue. Karena nyokap gue kalau gue libur di rumah aja itu udah pasti kayak kamu cari kerjaan deh gitu. Jadi dari zaman gue di Australia pun kalau lagi summer holiday, gue pasti gue pas pulang nggak boleh di rumah. Gue disuruh kerja lah, gue jadi translator pernah. Gue pernah jadi translator kontrak hukum. Jadi ada ya, ada teman. Kan ini ya bang. Padahal gue gak ngerti itu, sumpah gue gak ngerti. Jadi ada satu orang mempekerjakan gue, katanya minta diterjemahin jadi bahasa Inggris gitu kan. Begitupun sebaliknya, padahal gue gak ngerti hukum sama sekali. cuman sekolah doang di luar. Jadi buka kamus apa gitu segala macam gitu. Nah gue dapet duit dari situ. Jadi reporter juga pernah. Pokoknya nyokap gue gak mau kalau gue cuman di rumah. Nah itu yang ngebuat mindset bahwa uang itu datang dari kerja. Rasanya itu lebih penting dibandingkan yaitu kita mau liburan, kita kasih liburan yang kayak gimana atau duit kayak gimana, itu menurut gue yang penting psikologisnya itu dulu. Kalaupun nanti mau mereka udah gede, gue sih nggak yakin akan ngasih handout ya kalau gue ya. Pertama, gue juga mau bersenang-senang dengan uang gue sih, ya kan? Lu kalau udah dewasa, udah dapat kerja ya ngapain juga gitu loh, ya udah kerja sendiri aja. Di keluarga gue juga kayak gitu. Kalau pengajaran kita masuk akal, mungkin ketika umur 17 mereka dapat uang hasil endorsan masa kecil mereka ini, ya mungkin ditaruh reksadana yang bisa mereka tarik 4% per tahun kali, atau 3-4 supaya jadi semacam semi dana pensiun yang mereka bisa buat expense apapun mereka. Kalau mereka mau mikirnya ke sana ya, tapi kan lagi-lagi itu terserah mereka juga. Tapi yang jelas sih gue nggak akan kasih uang saku kalau udah gede ya, karena itu udah tanggung jawab lah menurut gue gitu. Kalau gitu warisan gimana bang? Soal warisan. Kan ada yang ya udah ngasih, atau ada bahkan yang nggak mau ngasih karena ini gua kasih ke yayasan aja gitu, misalnya ada orang tua yang kayak gitu. Nah terus terang gue belum estate planning ya. Jadi next step dari gue adalah yaitu estate planning itu untuk merapikan semua yang terjadi kalau kenapa-napa. Karena akhir-akhir ini banyak berita kematian ya. Lumayan ini juga, lumayan ngingetin juga gitu. Jadi ya gimana, asset planning tuh next step dari gua. Saat ini sih gue belum punya bayangan apapun mau diapain, selain bahwa kalau ini kenapa-napa, gue udah tahu nih bahwa cara ngurusnya kayak gimana. Gue baru sampai step itu doang. Kayak cara ngurus reksadana kayak gimana, cara ngurus aset-aset lain kayak gimana. Ngeluarinnya, pindah namanya gitu. Iya, pindah namanya segala macam, dokumennya itu gue udah ngerti. Yang gue belum tahu adalah nge-planning pembagian apa itu, gue belum kepikiran sama sekali. Tapi itu next step dalam planning gue, financial planning gue. Berarti maksudnya lebih ke pro yang warisan gue ya, maksudnya kasih ke anak-anak lah ya, gue gak akan bikin yayasan atau gimana. Sementara ini ya, karena gue gak ngerti bikin yayasan gimana. gue hidup gue tuh bisa gak bayar pajak loh. Dengar-dengar bisa gak bayar pajak. Itu ya buat tax planning juga ya. Juga tuh. Tapi gak tahu, gue gak ngerti cara bikinnya, gak tahu apa ininya. Karena gue lumayan simpel-simpel aja sih gitu. Pokoknya kalau yang gue gak ngerti, gue gak ngelakuin aja gitu. Gue suka sih ini. Gak masuk ke yang kita gak ngerti ya. Iya. Apalagi kalau buat planning, tax planning kayak tadi kan gitu misalnya. Aduh gue gak paham gue. Malah nanti makin runyam ya. Iya. Asuransi bang, kalau asuransi gimana? Kita ada asuransi kesehatan pastinya. Dan beberapa kali juga kepake terus sih. Kayak kemarin anak masuk rumah sakit. Apalagi pas zaman-zaman COVID juga. Lalu kemarin gue jadi ingat gue udah klaim belum ya? Nurul, yang copot kuku kita udah klaim belum ya? Rumah sakit. Oh udah ya? Gue kemarin copot kuku. Aduh. Kuku gue hilang tuh yang kelingking. Iya. Gara-gara lagi jalan di tempat tidur kan ada kayunya tuh. Kepentok kayu tempat tidur. Ternyata ada satu serpihan segede gini nih. Masuk ke bawah kuku. Wow. Bener-bener masuk di bawah kuku. Jadi gue ngeliat ada kayu gini. Terus gue kayak, anjir nih sakit juga ya. Ya sakit lah. Ya kan? Kalau enak lagi.
Terus gue ngambil pinset, gue keluarin sendiri. Jadi gue keluarin sendiri, sek gitu kan. Udah gue biarin. Biarin. Besoknya tiba-tiba kok perih gitu. Dan udah mulai ada kayak cairan-cairan gitu. Gak tahu Nana gak tahu gak. Tapi kayaknya mungkin ada infeksi lah apalah kayaknya gak ngerti ya. gue gitu. Ternyata ada satu helai kayu itu nyangkut. Dan itu gak bisa pakai pinset. Gak bisa gue keluarin sendiri. Ya udah, akhirnya gue ini aja ke rumah sakit bentar. Nyampe di RSPP tuh Rumah Sakit Pusat Pertamina, gue minta copot kukunya gitu. Copot aja deh dok, gue bilang ini kayaknya ribet deh gue bilang. Ya udah akhirnya sama dia dicopot truk gitu. Pulang bikin podcast, gue ada tamu. Istri gue juga gak tahu kan lagi makan siang gitu. Kamu ke rumah sakit dia nih copot kuku. Berasa ke nail apa salon itu. Kayak biasa banget gitu. Yang salon di Senopati gue. Copot kuku gue bilang. Ya udah akhirnya balik. Nah itu gue gak tahu udah klaim apa belum tuh. Tapi gue suka klaim yang kayak gitu-gitu sih. Kalau ada tindakan, kalau ada itu. Ngebantu banget. Asuransi kesehatan tuh super ngebantu banget. Ya menurut gue sih ini sih yang paling penting adalah semua itu learning by doing sih. Bener sih. Karena kalau buat gue pribadi, kita tuh nggak ngerti apa-apa gitu soal membesarkan anak. Kita pikir kita ngerti hanya karena kita pernah punya orang tua. Tapi setelah punya anak, it's whole different game. Sumpah nggak ngerti apa-apa gue. Gimana cara membesarkan anak dengan baik. Terus cara ngasih tahu dia soal duit, apa yang terjadi kalau dia sudah bisa nolak. Karena dalam kepala kita kan anak itu selalu nurut sama orang tua kan. Gue ingetnya gue nurut soalnya. Ya kita interview bapaknya Bang. Gue tuh ingetnya gue nurut. Disuruh sama nyokap, kayak misalnya, inget gak sih dulu sore-sore kayak mau main keluar komplek gitu, ke komplek. Belum mandi kan. Terus keluar, nyokap bilang gitu, belum mandi kamu sini, jangan keluar dulu, mandi dulu. Oh iya mah gitu. Sekarang anak gue kalau mau main keluar jalan-jalan sore kan suka jalan sore. Alea kamu belum mandi, sini mandi dulu gak usah keluar. Tidak, dia bilang. Tidak. Bisa ya ternyata ya. So kayak, aku tidak mengerti ini gimana cara melanjutkan dialog ini gitu. Does not compute gitu. Iya, gak keregister bahwa, oh iya bisa bilang enggak ya anak ya. Jadi semua itu belajar gitu, semuanya belajar. Proses negosiasi sama anaknya. Dan gue kan selalu memperlakukan, karena tips dari psikolog anak gue juga. Jangan perlakuan anak-anak tuh dianak-anakin terus. Jadi emang lo harus menyikapi mereka sebagai orang dewasa juga yang punya keinginan dan punya punya argumen gitu loh. Masalahnya argumen dia tuh kadang lebih kuat dari gua gitu. Kadang lebih pinter dia gitu. Kakak jangan lompat di kasur ya. Kenapa nggak lompat, Pak? Ya karena nanti kalau jatuh kan sakit. Tapi kan lompatnya di tengah apa? Ini kan jaraknya cukup jauh. Iya sih. Diajarin fisika. Bener sih. Iya ada jarak yang bisa kamu kelola ya. Ya udah deh lompat deh seenakmu. Jadi kan nggak masih nggak ngerti gue cara terbaik untuk bernegosiasi, berdialog, terus apalagi ya macam-macam lah gitu. Jadi semua tuh learning by doing. Sehingga yang bisa gue lakukan hanyalah baca buku-buku ini gitu. Gue baca Thrive First. Thrive First itu sebuah buku tentang gimana anak itu kadang kalau kita lihat orang dewasa tuh ada yang ulet, ada yang thriving, pengen thrive mulu, ada yang mageran. Nah gimana anak kita tuh supaya jadi anak yang thriving ini, yang tidak mageran. Nah itu satu buku khusus buat itu. Ada lagi buku kayak tadi, The Opposite of Spoiled. Ada lagi Raising Girls. Dan gak cuman buku dari Amerika doang yang studi kasusnya. Buku-buku Australia gue juga baca. Jadi kan ini Australia pasti beda ya kulturnya ya sama yang Amerika punya. Buku-buku Asia beda banget. Di Singapura kiasu parents kan. Yang serba FOMO gak mau ketinggalan, anak gue harus jadi yang terbaik gitu. Nah jadi itu yang coba gue gue coba pelajarin. Walaupun kadang begitu banyak buku yang kita baca, tetap aja perasaan sebagai orang tua kan kadang nggak bisa kita bohongin ya. Kita mau bilang bahwa gue nggak mau jadi kiasu parents di mana-mana,
anak itu harus kompetitif, dia harus nomor 1, biarin anak berkembang apa adanya. Tapi kan gue ngelihat anak gue latihan bola di Kemang tuh, terus bolanya direbut kan, ini apa gue ikutan selengkat ada juga kan sebagai orang tua kan. Jadi ya mengelola apa yang kita tahu sama emosi aslinya sebagai orang tua. Sama bekal kultur yang ditanamkan di negara ini beserta keluarga dan keluarga besar kita itu kan ngelawan hal yang kita rasa nggak pas, itu kan juga penting gitu. Jadi semua tuh learning by doing sih. Tapi kalau lo gimana? Sama sih, kita juga masih banyak belajar. Apalagi tentang gentle parenting kan, zaman sekarang ngomongnya gentle parenting gitu. Aduh gimana ya rasanya, kadang-kadang udah mau meletus gitu kan di sini gitu, kayak udah gedek banget suruh dia makan gitu kan. Udah ini enak loh gitu kan, makannya ayam goreng apalagi nih gitu, udah capek-capek masak, capek-capek bujukin, ternyata anaknya nggak mau makan gitu kan, rasanya pengen ditebalikin aja mejanya gitu. Tapi harus gentle. Katanya meninggalkan trauma gitu, sama anak nanti. Itu gimana ya, kita sebagai orang tua sih kadang-kadang ada saatnya ya kecolongan gitu. Tapi ya yang gue coba lakukan adalah minta maaf habis itu kan. Sorry tadi mama marah. I'll try to be better. Kayak gitu sih. Gimana ya? Kayaknya emang susah sih jadi orang tua, bener. Maksudnya kita punya orang tua gak berarti kita siap jadi orang tua ya. Harus terus belajar. Karena gak ada kurikulum mata kuliah kan gak diajarin ya pas kita kuliah gitu. Jadi masalahnya gue tuh yang paling lemah di keluarga ini. Karena gimana ya? Mungkin karena gue kerja mulu kan. Gue kerja apa segala macem, sehingga kalau ada anak tuh apa yang dia mau ya udah gitu. Nah itu persoalan gue. Sementara yang kencengnya kan Anissa kan. Jadi gue ya lumayan gampang sih sekarang, gue tinggal lempar ke ibunya aja gitu. Kayak misalnya nggak mau makan, nanti papa bilang mama jangan makan. Oh good cop bad cop ya. Bagus. Ternyata itu Voldemortnya mereka kan. Tapi ya kalau Anissa pun kalau marahin mereka ya pasti minta maaf juga gitu. Nah kita lagi nyari titik temu itu. Gue pernah sekali marahin Alia tuh karena gue habis nulis materi, baru tidur jam 3 pagi, materi stand up. Gue tinggal ke bawah, pagi-paginya gue bangun, gue tinggal ke bawah, gue ngambil kopi. Pas gue balik ke atas, Alea lagi ngerobek materi gue yang gue kerjain dari pagi itu kan, gue tulis tangan tuh. Terus dia bilang hujan pak, Terus gue bilang gitu, Alea jangan, gue bilang gitu. Terus datanglah si Anissa Aziza modern parenting ini kan, dia datang. Anak itu nggak boleh dibilang jangan. Terus gue bilang rasengan. Terus gue bilang, gak boleh dibilang jangan. Iya, dia gak boleh dibilang jangan. Tapi kasih pengertian. Dialihkan perhatiannya. Dikasih pengertian. Apa segala macam. Akhirnya dikasih tahu. Ini tuh materi papa kerja. Ini buat datengin uang. Uang itu buat apa? Buat beli mainan kakak. Buat kakak nonton show princess. Dia kan suka tuh Disney on Ice apa segala macam gitu. Oh gitu ya pak. Oke deh, kakak gak mau robek lagi. Akhirnya ngerti dia gak mau robek lagi. Terus tapi dalam hati gue kayak, tapi berarti relasinya adalah bukan karena dia gak mau kan. Tapi kalau enggak dia kehilangan akses ke princess Disney. Nah tapi nyari itu tuh susah banget gue. Cuman ya itu lagi-lagi learning by doing ya. Iya benar, itu parenting sih kita harus banyak banyak sabar itu sih menurut gue. Kadang kayak itu tadi mungkin kalau kejadiannya lu nggak kurang tidur kan bang, mungkin abis tidurnya banyak di jam 8 malam gitu kan, mungkin nggak langsung door gitu kan, yang maksudnya bersama anak pun kayak gitu kan, nggak langsung emosi gitu loh. Maksudnya ya sama kalau kita kayak aduh nih anak lagi susah makan tapi kitanya lagi well rested, mungkin udah habis dapat kado dari suami gitu kan, lagi happy gitu kan. Ini kan nanganin anaknya bisa bumper emosinya tuh banyak gitu. Jadi memang ya gentle parenting itu butuh banyak kesabaran / butuh banyak support dari suami. Jadi biar ibunya sabar ya bisa gentle parenting. Kalau Anissa malah lebih ini sih, lebih kalau sekarang akhir-akhir ini gue ngeliat dia lebih tegas sih. Karena ada masa terutama Alea tuh dominan banget anaknya. Benar-benar dominan. Keras, kenceng gitu kan. Jadi kayak dia nyimbangin itu juga. Jadi untuk Alea, coba kita bicara baik-baik dulu. Gini gitu. Gue ngeliat ada perubahan nada, perubahan sikap, supaya nggak jadi run over sama anaknya juga. Tapi tetap gimana caranya supaya anak tuh jangan punya trauma juga gitu loh. Nggak ngerasa semua dibatesin gitu.
Nah, cari titik temunya itu. Kalau gue memang bingung terus terang. Gue paling lemah aja gue. Gue diapain sama anak gue terima-terima aja gue. Pasrah ya. Gue harus banyak belajar gue. Gue setiap gue tidur itu gue was-was. Karena gue nggak tahu bangunnya bakal gimana. Gue pernah bangun, kepala gue pusing banget gitu. Pusing banget. Gue liat ke kanan kan ada si Aca, anak gue yang umur 4 tahun. Ngeliatin gue gini. Di tangan ya ada kereta api kan. Terus gue kayak, ini gue kayaknya digebuk deh. Pusing banget. Gue gak mau nuduh ya. Tapi gue bangun ada sakit di pelipis. Pusing di pelipis. Pelipis kanan kan. Gitu kan. Pelipis kanan. Di sebelah kanan ada anak gue bawa benda yang sepertinya keras nih. Bisa kena pelipis juga. Ya kan? Ya gue gak mau fitnah nih. Tapi kan logika mengatakan bahwa ini terjadi sesuatu nih. Tapi gue gak bisa ngapa-ngapain juga. Jangan Neca, jangan Neca. Iya pak. Terus dia pergi gitu. Gue pernah mimpi, tidur lagi mimpi gue. Mimpi lagi berenang di laut. Tiba-tiba gue berenang ke tengah laut. Terus gue nyelam. Ini lautan lepas nih. Biru banget. Gue nyelam sampai dasar. Sampai di dasar laut. Gue mau naik, gak bisa. Ngos-ngosan kehabisan napas. Kayak gak bisa. Akhirnya gue tenggelam di laut. Bangun gue kayak bangun tenggelam gitu. Terus gue ngeliat di depan mata gue. Ada Alea, ada Aksa. Jarinya Alea masuk ke hidung gue lagi. Wah gila gue bilang. Wah gila sih. Ini percobaan pembunuhan sih menurut gue sih. Kayak Enggak sih. Jadi ya tapi kalau lagi-lagi gue gak bisa ngapa-ngapain juga. Kayak udahlah Kak, jangan gini lah Kak, jangan gitu. Gue coba bisa gitu doang gitu. Nah gak tahu ini bagus apa enggak ya. Karena Anissa yang bad cup-nya kan. Atau emang guanya juga harus kencang juga. Cuma ya itu Anissa selalu bilang ke gue, kamu tuh emang ini ya sama anak ya. Iya juga sih. Ntar aku coba lebih ini lagi deh. Lebih tegas lagi. Kayak gitu sih. Aduh, luar biasa, kocak ya. Belum pernah ya, tapi kita percobaan pembunuhan. Belum. Tapi belum pernah kita coba pembunuhan. Cuman pernah kadang-kadang tengah malam tiba-tiba kaget gitu kan, bak gitu. Tangannya di sini, wah, itu sih. kaki gitu kan di sini. Benar-benar resiko dari co-sleeping ya. Iya, dari co-sleeping. Seperti itu tadi ya, kita udah ngobrol-ngobrol soal parenting, next generation wealth, Bang Raditya Dika. Iya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, punya komentar, silakan ramein kolom komentar di bawah. Jangan lupa kalau suka dengan video ini, share dan juga subscribe ke channel ini. Kalau mau nonton percakapan aku dengan Bang Radit seputar FIRE dan bebas finansial, ada videonya di sini atau di bawah. Nanti akan kita cantumkan di bawah. Thank you so much for watching. Take care and see you guys next week. Dadah.